Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabiru masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah wasilah yang benar-benar bermanfaat di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, nikmatnya iman. Nikmatnya iman di sini bisa dikatakan nikmatnya ma'rifat kepada Allah. Kata-kata ma'rifat terhadap Allah ini sebetulnya hanyalah sebuah proses, sebuah ilmu agar menjadikan sebuah kepahaman. Karena yang ma'rifat, yang dikatakan ma'rifat itu bukan berarti makhluk ini yang ma'rifat, itu bukan. Tapi ini sebagai ilmu pengetahuan, sebagai ilmu kepahaman, agar saudara-saudaraku pada mengerti. Karena yang namanya ma'rifat itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dikata-kata ataupun dibayangkan. Yang pasti jika hamba itu sudah ma'rifat, itu mereka itu yang ada hanyalah diam di dalam hatinya. Nikmatnya iman di sini bisa dikatakan nikmatnya ma'rifat pada Allah. Dan di mana kita ini terjadi di dalam kehidupan, itu terkadang kita mengalami suatu ketakutan. Di dalam menjalankan suatu kehidupan ini kita juga mengalami terkadang sesuatu kekhawatiran, di mana ketakutan dan kekhawatiran ini terjadi manakala ada rasa yang diangan-angan itu terjadi kepada dirinya. Tetapi sebetulnya rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, rasa kekurangan dan lain-lain sebagainya itu sebetulnya itu tidak ada. Karena ada rasa khawatir, rasa takut, rasa-rasa yang berlebihan itu, yang menurut sifat basariah itu tidak enak, sebetulnya itu timbul dan ditimbulkan oleh halusinasinya dirinya sendiri, oleh angan-angannya sendiri, ditimbulkan oleh pemikirannya sendiri. Sehingga timbullah rasa was-was, sehingga timbul rasa hati ini tidak tenang, sehingga hati ini kok merasa saya ini kurang, atau mungkin yang lain. Contoh, saya ini sudah ma'rifatullah, katanya seperti itu. Tetapi manakala saya tidak punya uang, kenapa sedih?
tatkala saya ini nggak bisa ngapa-ngapain kok galau. Nah, itulah sebetulnya rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, pemikiran sendiri, angan-angannya sendiri. Sebetulnya itu tidak ada. Karena ada, itu disebabkan diadakan oleh pemikirannya sendiri. Bagaimana caranya untuk mentiadakan itu? Yang melepaskan semuanya rasa itu. Jangan sedikit saja itu ada di dalam hatimu. Loskan, lepaskan. Karena semuanya itu sebetulnya sudah ada yang mengurus. Siapa yang mengurus itu? Yang mengurus ya hidup itu, yang memiliki nama Allah. Makanya di sini diperlukan sebuah iman yang benar sampai dengan hakul iman. Karena dengan iman yang benar, maka hidup ini terasa nikmat dan tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Sebab yang namanya ketakutan itu tidak ada manakala engkau mengerti tentang nikmatnya iman. Mengerti tentang keimanan yang benar sampai dengan hakul iman. Dan mengerti bagaimana rasanya nikmat iman itu. Anda akan merasakan nikmatnya iman manakala engkau sudah melakukan sesuatu. Yang dimaksud sesuatu di sini kalau Anda sudah tahu ilmunya, paham ilmunya, mempraktekkan ilmunya, suhud umum ataupun suhud khusus yang dilakukan secara istiqomah, tidak setengah-setengah. Lakukannya dengan full alias ikhlas sepenuhnya. Nah, makanya Allah itu sebetulnya itu menguji seseorang hambanya itu bukan hanya sekedar orang yang belum makrifat atau orang yang sudah makrifat pun itu akan diuji. Apakah betul-betul dia itu makrifat terhadap saya atau tidak? Itu sebetulnya makanya seperti halnya kita dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Beliau-beliau itulah orang-orang yang sudah makrifat sampai dengan tingkat kemaksuman. Hidupnya pasrah total, setotal-totalnya. Ya sebetulnya dari sejarah pun dia tidak ada masalah. Akhirnya kan menjadikan cerita kepada keturunan-keturunannya. Itulah sebetulnya hanya peran, kita itu hanya peran. Peran si Nabi A, peran Nabi si B, peran Nabi si C. Terus kita bercerita saat zaman sekarang. Nah itu sebetulnya hanya peran. Pada waktu mereka menjalankan kehidupan ini, ya sebetulnya sama seperti kita. Kita pun juga begitu. Kita pun nanti sama anak cucu kita ini juga nanti akan diceritakan. Itu loh. Bapak saya begini, bapak saya begitu, ibu saya beginilah. Itu hanya sekedar cerita kalau kita sudah meninggal. Artinya itu juga hanya peran. Disitulah saudara-saudaraku, kalau diri kita ini mengerti tentang iman yang benar, maka kita juga baru bisa merasakan betapa nikmatnya itu iman. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebuah nikmatnya iman itu, kalau diibarat kata, jika panjenengan ini ingin tahu rasanya madu, jika ingin tahu rasanya sate, tentu
panjenengan harus mau mencobanya terlebih dahulu. Engkau tidak akan pernah tahu nikmatnya madu, tidak pernah tahu nikmatnya makan sate, manakala engkau tidak mau mencobanya. Begitu pula dengan iman ini. Engkau tidak akan pernah tahu nikmatnya iman jika engkau tidak mau mencobanya. Dan untuk mengetahui sebuah nikmat, tentu harus melalui beberapa proses. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa menikmati. Engkau harus menikmati iman manakala engkau memiliki 3 perkara di bawah ini. Yang pertama, sesuatu harus kita ini, yang pertama harus dilakukan, kita harus taat kepada apa yang disyariatkan Rasul dan dihakikatkan oleh Rasulullah. Jadi bentuk taatnya syariat itu dijadikan hakikat. Itu adalah bentuk cinta terhadap Rasulullah. Contoh, kita ini cinta kepada Rasulullah. Contoh, kita juga cinta kepada Allah. Dan sebetulnya cinta Allah dan cinta Rasulullah itu tidak bisa mengalahkan cintanya apapun, tidak bisa dibandingkan dengan cinta yang lainnya. Dan ini akan muncul dengan sendirinya di dalam hati jika panjenengan itu betul-betul suhud atau makrifat pada Allah. Kalau jika tidak suhud, itu dikatakan cinta Rasul atau cinta Allah itu sebetulnya palsu. Contoh mereka, Allahu Akbar, takbir, Allah, takbir. Cinta Rasulullah, cinta Allah. Manakala dia tidak bisa suhud, saya bilang preketek, saya bilang mencret. Cinta Rasul, cinta Allah. Coba panjenengan dengarkan di media sosial atau di mana itu. Ada yang tokoh-tokoh agama semisal takbir, Allahu Akbar, cinta Allah, cinta Rasul. Kalau dia tidak bisa suhud pada Allah, saya bilang cintanya itu, saya bilang mencret. Kenapa demikian? Boleh saya contohkan. Untuk membuktikan cintanya Allah dan cinta Rasul itu palsu atau tidak, itu manakala apa yang engkau cintai telah diambil Allah. Contoh, Anda memiliki kemuliaan yang diagungkan oleh para manusia di tengah-tengah umat. Ternyata dijatuhkan oleh Allah sehingga Anda tidak dipanggil Abah lagi, sudah tidak dipanggil Pak Haji lagi, sudah tidak dipanggil apapun. Bahkan engkau itu diacukan, diabaikan, bahkan engkau kalau ketemu orang, kamu diludahi orang. Itu cintamu akan diuji di situ. Contoh lagi, apa yang engkau cintai, mungkin mencintai anak yang berlebihan, mencintai istri atau suami yang berlebihan, mencintai pangkat dan jabatan, dan lain-lain sebagainya itu. Manakala itu diambil Allah, apakah engkau itu rela atau tidak? Nah,
Itulah sebetulnya membuktikan cintamu pada Allah atau pada Rasul itu benar-benar suci atau tidak, benar-benar murni atau tidak. Nah, jika hatimu tidak suhud bahwa yang mengambil itu sebetulnya hanya perannya Allah, engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu mencintai Rasul, mencintai Allah. Dan itu hanya teriak-teriak belaka agar kamu itu pengikutnya banyak. Sebetulnya di situ saudara-saudaraku ada tendensi-tendensi duniawiyah yang ingin engkau itu didukung oleh orang banyak. Ya itu saja sebetulnya. Kecuali mereka hatinya sudah suhud karena lillahi ta'ala. Tuh, baru ketemu. Yang namanya cinta Allah, cinta Rasul, apapun yang engkau cintai selama ini, entah itu pangkat jabatanmu diambil Tuhan, entah kemuliaanmu direndahkan orang lain karena diambil Allah, karena hatimu sudah tahu perannya Allah, ya ikhlaskan saja, kasihkan saja, wong itu punyanya Allah. Dan itu hanya diketahui oleh golongan para ahli suhud, oleh orang-orang makrifat pada Allah. Nah, itulah saudara-saudaraku nikmatnya iman. Nikmatnya iman itu sebetulnya tidak bisa dibandingkan oleh apapun atau tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika engkau menikmati iman, manakala engkau ini sudah bisa melihat hidupnya itu, bahwa Allah lah yang di situ yang berperan. Jadi perannya makhluk itu sudah tidak ada. Bahkan dirimu sendiri itu sudah merasa tidak ada. Nah, itu orang-orang ahli suhud. Yang namanya tidak ada, kenapa harus mikir sedih? Yang namanya tidak punya, kenapa harus memikirkan yang punya? Contoh saja kita ini melihat mobilnya orang. Melihat mobilnya orang di depan rumah. Dan mobilnya itu sedang dicuri oleh orang. Kamu ini hanya sekedar melihat mobilnya orang yang sedang dicuri orang. Apakah kamu merasa sedih? Apakah kamu merasa kehilangan? Tentu tidak. Karena yang dicuri bukan mobilmu, tapi mobilnya orang. Begitu pula dengan kita terhadap Allah. Engkau pun tidak akan merasakan diambil, tidak akan merasakan kesedihan karena kehilangan. Itu tidak akan merasa manakala hatimu itu sudah betul-betul kefanaan tentang selain Allah. Jadi di dalam hatimu, dirimu sendiri itu sudah tidak merasa memiliki. Yang namanya merasa tidak memiliki, mau diambil kek, mau dicuri kek, kasihkan saja. Yang penting karena lillahi ta'ala. Jadi tidak ada tendensi-tendensi nafsu yang terselip sedikit pun di dalam hati kita. Lalu yang ketiga, engkau bisa menikmati iman itu tanda-tandanya Anda ini benci terhadap kekafiran atau kekufuran. Anda sudah benci terhadap kekufuran, seperti halnya membenci sebuah neraka yang di dalam bahasa syariat. Jadi
Anda ini walaupun ditaruh di makom fana yang ingat Allahnya itu hanya sedikit, semprit, cuil, itu Anda tidak mau kembali ke makhluknya, itu tidak mau. Saya yakin dan percaya Anda sudah tidak akan mau kembali ke kufuran, itu tidak mau. Karena Anda sudah merasa ini yang benar. Nah, di situ. Kecuali berbeda lagi sama saudara-saudara kita yang imannya masih duduk di nurul iman. Mereka tidak mungkin bisa menikmati nikmatnya iman atau manisnya iman, itu tidak bisa. Yang ada ya tetap kurang. Sudah dikasih harta banyak, kurang. Sudah dikasih istri yang monyor-monyor, ya kurang. Masih dikasihkan suami yang seperti Arjuna tingkat 10, ya kurang. Manusia sifat baris syariahnya kental. Kecuali mereka semua diperankan oleh Allah karena lillah, yaitu berbeda lagi. Jadi kesimpulannya, jika panjenengan ini sudah bisa bertemu pada Allah, pasti tidak akan mau kembali ke dalam muhadharah. Dan pada pertemuan kali ini intinya apa? Jadi intinya Anda bisa menikmati sebuah iman manakala Anda sudah ditaruh di musyahadah oleh Allah, melakukan secara istiqomah, secara totalitas. Nah, itu baru Anda bisa menikmati nikmatnya iman atau manisnya iman. Jadi Anda bisa menikmati nikmatnya iman jika sudah bisa melihat dan bertemu pada Allah, selalu memegang teguh talinya Allah dalam bentuk berzikir secara totalitas, jangan setengah-setengah. Itu kuncinya. Jadi Anda baru bisa menikmati rasanya nikmatnya iman. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini bermanfaat untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, juga untuk anak cucu kita kelak nanti. Siapa tahu hari ini video ini tidak berguna buat Anda, tetapi siapa tahu nanti berguna buat anak cucu kita kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.